Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir. Katakan amin. Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudara, pikiran adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Seperti tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7a tadi. Nah, dalam Alkitab versi King James Version dinyatakan sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Sedangkan Alkitab terjemahan lain menyatakan sebagaimana seorang manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Jadi pikiran kita akan membentuk kehidupan kita. Pikiran memimpin seluruh tindakan kita. Tindakan kita adalah refleksi pikiran kita. Karena itu kita harus menjaga pikiran sedemikian rupa agar tetap berisikan hal-hal yang benar dan positif. Nah, salah satu ciri orang yang berpikiran positif adalah tetap bersukacita di segala keadaan. Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita bukanlah sekedar saran atau himbauan, melainkan suatu perintah dan kehendak Tuhan. Sekalipun hari-hari yang sedang kita jalani terasa berat, kita diajar untuk tetap berpikiran positif dan membuang semua yang negatif. Khawatir, takut, ragu, bimbang, cemas, dan sebagainya. So, inilah kunci untuk mengalami pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Pernyataan jadi akhirnya menunjukkan bahwa inilah yang menjadi inti dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Supaya pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Nah, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya setiap hari untuk mendapatkan itu semua. Dan ternyata apa yang ada di pikiran seseorang akan membawa pengaruh besar bagi kehidupannya. Bila yang kita pikirkan adalah hal-hal kedagingan atau duniawi, maka kita pun akan bertindak menurut keinginan daging. Apa yang kita perbuat semata-mata untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan daging kita. Sebaliknya, bila yang ada di pikiran kita adalah perkara-perkara rohani, maka kita pun akan menjalani hidup ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Boleh katakan amin. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir. So, gunakan dengan bijak agar saudara dan saya sebagai anak Tuhan bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Boleh katakan amin. Nah, sekarang saudara juga harus tahu, pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Berperang melawan siapa? Alkitab mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Musuh kita adalah iblis yang dengan segala siasat dan tipu muslihatnya berusaha untuk menyerang pikiran manusia dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang keliru kepada setiap orang. Lalu menancapkan panah ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Iblis tahu persis apa yang menjadi titik lemah manusia. Karena itu, iblis berusaha untuk merebut wilayah dalam pikiran manusia. Bila pikiran manusia sudah ditaklukkan dan dikendalikan, maka wilayah-wilayah lain akan dengan mudah direbut. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Saudara, agar kita bisa menang dari tipu daya iblis, kita harus mempersenjatai diri dengan firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, Alkitab menuliskan seperti itu, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Boleh katakan amin. So, firman Tuhan akan memerdekakan saudara dan saya dari belenggu pikiran-pikiran negatif atau yang jahat. So, perbaharui terus pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, supaya kita dapat menangkis serangan iblis. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan menuntun kita untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus, sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal dari roh. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran Kristus, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi hati dan pikiran yang terpelihara di dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk terus berpikiran positif di segala keadaan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.